Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, salam sehat, salam sejahtera selalu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa contoh soal asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang mana pada video sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai asesmen nasional, yang mana asesmen nasional itu ada 3 instrumen yang digunakan untuk tolak ukurnya. Yang pertama yaitu AKM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk kali ini kita akan khusus membahas mengenai komponen instrumen AKM yang nanti ada beberapa contoh soal-soal di dalamnya. Komponen AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten literasi membaca. Konten literasi membaca dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Selanjutnya, numerasi konten. Numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Kognitif literasi membaca. Yang pertama, menemukan informasi. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, untuk kognitif literasi numerasi, ada pemahaman, ada penerapan, dan penalaran. Berikutnya konteks. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Selanjutnya, konteks dalam AKM, ada personal, sosial budaya, saintifik. Tabel komponen AKM. Yang pertama adalah konten. Konten di sini dibagi menjadi ada 2 seperti yang sudah disampaikan di atas tadi. Ada literasi membaca dan ada numerasi. Pada literasi membaca, konten dibagi menjadi 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi ada 4, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedikit mengenai konten literasi membaca, yaitu teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan. Sedangkan untuk konten literasi membaca teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Selanjutnya, untuk yang kedua, kognitif meliputi proses kognitif dan konteks. Proses kognitif pada literasi membaca ada 3. Yang pertama adalah menemukan informasi, interpretasi integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada proses kognitif bidang numerasi ada pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua ada penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin.
Ada penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Selanjutnya, kognitif bidang konteks. Pada literasi membaca ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan kognitif konteks pada numerasi ada personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Contoh soal literasi membaca untuk kelas 5. Di sini ada teks cerita yang menceritakan bahwa ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah jalan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tetapi menuliskan sesuatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun, malang nasib teman yang ditampar tadi. Ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya, dan ia pun selamat. "Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawamu," ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir? Sedangkan saat aku membantumu, kamu mengukirnya pada batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Selanjutnya untuk soal AKM yang berhubungan dengan teks di atas adalah soal pertama, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pernyataan yang harus diisi dengan tanda sesuai atau tidak. Nomor 2, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Jawaban yang tersedia di sini, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi, ada jawaban yang lebih dari satu. Nomor 3, cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Pertanyaannya adalah, apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Jawabannya sesuai dan tidak. Selanjutnya siswa harus menuliskan alasannya untuk masing-masing jawaban. Jadi di sini siswa ketika menjawab sebuah jawaban harus mempunyai argumen yang jelas, mempunyai alasan yang tepat untuk sebuah jawaban tersebut. Contoh soal kelas 11. Contoh soal kelas 11 ini ada beberapa contoh, yaitu tentang fakta dan mitos. Jadi siswa harus mencermati data yang ada di dalam gambar tersebut. Soal pertama, cermatilah infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Jadi jawabannya ini hanya memilih salah satu fakta atau mitos.
Salah satunya adalah seseorang berpura-pura tidak tahu tentang utang. Generasi yang lahir pada tahun 90-an termasuk generasi milenial. Jadi cocok atau tidak, yang mana pernyataan tersebut dihubungkan dengan infografis yang ada di dalam soal. Untuk selanjutnya, nomor 2. Berikut ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Option yang harus dipilih ada beberapa, ada 4. Di sini bisa memilih 1 atau lebih. Jadi dari ungkapan di atas, maaf tidak ada di tempat karena sedang menonton Piala Dunia. Jadi siswa harus memilih alasan-alasan atau pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan di atas. Selanjutnya, nomor 3, apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Nah, di sini siswa harus menganalisa, harus menyampaikan jawaban mereka sesuai dengan infografis dihubungkan dengan pertanyaan yang ada. Catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM. Pesan, teks AKM terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Pada soal kelas 5 merupakan teks fiksi, sedangkan contoh soal kelas 11 merupakan teks informasi. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, di teks soal kelas 5 memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM. Soal, murid diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulis seperti pada contoh soal kelas 11 yang berisi beberapa infografis di atas tadi. Soal pada AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun mampu merefleksi isi teks, seperti pada contoh soal kelas 5. Murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks, contohnya dikaitkan dengan isi pantun. Hal ini tidak banyak ditemui di ujian pada umumnya seperti pada contoh soal ujian berikut. Contoh soal ujian nasional Bahasa Indonesia jenjang SMP atau MTS. Cermati teks berikut kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4. Jadi ini adalah contoh ujian sebelum AKM, contoh soal ujian sebelum AKM. Sally mengayunkan tangan ke depan, membuat petir biru. Retakan itu memanjang. Butuh waktu 4 kali pukulan hingga tiang itu roboh. Berdebam menimpa sebelahnya. Aku dan Sally segera melompat mundur, menghindar dari guguran kristal. 5 menit kemudian, dengan napas tersengal, kami berhasil menyingkirkan 3 tiang kristal. Sally mengangkat patahan tiang dengan kemampuan kinetiknya, melemparkannya jauh-jauh. Mulut lorong semakin terlihat. Masih ada 3 tiang kristal lagi yang harus dihancurkan agar kapsul perak kami bisa melintasinya. Ini adalah soalnya. Bukti latar suasana riuh pada kutipan cerita tersebut di atas adalah, jadi di atas tadi ada
tanda nomor 1 sampai dengan nomor 7 sampai dengan nomor 8 disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaan kedua, komentar yang tepat terhadap isi teks cerita tersebut adalah A. Penggambaran para tokoh yang mampu merobohkan tiang sangat tidak masuk akal. B. Tokoh Sally sangat membahayakan diri sendiri karena mengeluarkan petir dari tangan. C. Semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah dari para tokoh patut diteladani. D. Hanya demi kasur perak, para tokoh seharusnya tidak usah menghabiskan tenaga. Contoh ujian sekolah. Suatu hari ayahku ingin memotong pohon pisang. Buah pisang sudah ada yang menguning. Ketika ayahku siap untuk memotong pohon pisang, kakakku mendekati ayahku dan berkata, "Jangan ayah, jangan dipotong. Biarkan pohon pisang itu berbuah lagi." Ayahku tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata kakakku. Ibu kemudian menjelaskan bahwa pohon pisang hanya bisa 1 kali berbuah. Mendengar penjelasan ibu, muka kakakku memerah. Soalnya adalah bacaan di atas berjudul, ini jawabannya ada pohon pisang, potong pisang, pisang menguning, panen pisang. Soal berikut, buah pisang sudah ada yang menguning. Kata menguning memiliki arti yang sama dengan kata masak, manis, layu, segar. Soal ketiga, ayah ingin memotong pohon pisang. Jawaban untuk pengurangan kalimat di atas adalah memasak, masak, menuai, tanam. Dari soal di atas, beberapa catatan terkait contoh soal ujian nasional bahasa Indonesia untuk jenjang SMP dan ujian sekolah tersebut adalah teks yang disajikan pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Pesan dan inspirasi yang disampaikan dalam teks kurang mendalam, serta kompetensi yang diukur sudah sampai level interpretasi atau pemahaman, namun belum sampai pada level mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Jadi soal pohon pisang tadi dan soal Sally tadi adalah contoh soal ujian nasional sebelum diganti nantinya dengan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sekarang berikutnya adalah contoh soal numerasi kelas 5. Contoh soal yaitu contoh soal membuat bolu kukus. Di sini ada soal Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan lainnya. Soal pertama, Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Jadi, Fitri hanya memerlukan 1/5 kg gula, tetapi sebelumnya Fitri meletakkan gula di atas timbangan dengan jarum menunjukkan angka 250. Jadi siswa harus mencari berapa gram gula yang harus dikurangkan. Soal kedua, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah, jadi di sini pada soal numerasi ini siswa harus menghitung jumlah
bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, soal operasi. Setiap resep adonan menghasilkan 16 bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Nah, di sini untuk membuktikan, siswa harus menalar dengan membuat atau menghitung bahan-bahan yang diperlukan. Jadi ketika sudah menemukan jawabannya dengan hitung-hitungan yang sudah pasti, kemudian siswa menjawab ya dan tidak. Berikutnya ada contoh soal ujian nasional kelas 12 SMK Akuntansi. Diagram batang berikut menunjukkan hasil penjualan 4 kamus bahasa. Di sini ada diagram 4 kamus bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan kamus Jerman. Warna kuning menunjukkan penjualan kamus pada bulan Januari. Warna hijau menunjukkan penjualan kamus pada bulan Februari. Kemudian warna biru menunjukkan penjualan kamus pada bulan Maret pada masing-masing kamus bahasa. Di sini bisa kita lihat pada bulan apa dan kamus apa yang mengalami penjualan tinggi dan yang mengalami penurunan pada masing-masing bulan. Berikutnya soalnya adalah pernyataan yang benar sesuai dengan diagram tersebut adalah A. Penjualan kamus bahasa Indonesia dan Jerman bersifat fluktuatif. B. Penjualan kamus bahasa Inggris dan Jerman mengalami penurunan. C. Penjualan kamus bahasa Indonesia dan Jepang mengalami peningkatan. Dan D. Penjualan kamus Jepang dan Jerman mengalami penurunan. Jadi, siswa sebelum memilih jawaban harus melihat dulu diagram yang ada di atas atau di dalam soal yang sudah diberikan. Selanjutnya, contoh soal ujian sekolah kelas 5. Putri membutuhkan 750 gram coklat dan 1,5 kg gula untuk pesta ulang tahun. Saat ditimbang, beratnya titik-titik kilogram. Ini ada jawabannya, jadi siswa harus menghitung dan memilih salah satu jawabannya. Soal kedua, hasil 30 kali 40 dikurangi 750 ditambah 300 adalah, jadi anak menghitung dulu kemudian memilih salah satu jawaban yang paling benar. Catatan terkait contoh soal ujian nasional kelas 12 SMK adalah konteks masalah yang diberikan bersifat rutin, sederhana, dan kurang aplikatif untuk dunia nyata. Kompetensi yang diukur sampai pada level mampu mengaplikasikan pengetahuan untuk menginterpretasi data dalam bentuk tabel ataupun grafik pada soal akuntansi, namun tidak sampai level bernalar. Pada soal ujian sekolah kelas 5, kompetensi yang didapatkan terbatas pada kemampuan untuk menyelesaikan soal sesuai konsep matematika. Namun, tidak sampai pada tahap untuk mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan bagaimana hasil AKM dilaporkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.